Salam radiasi untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai CT perfusion. Kita mendengar kata CT perfusion, tentunya teknik ini adalah teknik pemeriksaan CT scan dengan menggunakan kontras media, di mana CT perfusi ini biasanya dapat dilakukan pada daerah kranium, head, neck, thorax maupun abdomen. Untuk kali ini saya akan fokus membahas ke pemeriksaan CT perfusi pada brain. Langsung saja. Perfusion CT adalah teknik pemeriksaan CT dengan kontras media dengan resolusi tinggi yang memungkinkan kita mengevaluasi suplai darah fungsional ke organ atau jaringan yang kita inginkan untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi pada awal tahun 1970-an, teknik CT scan ini pertama kali diperkenalkan oleh Godfrey Hounsfield dan saat ini berkembang sangat pesat. Tetapi telah mencapai potensi klinisnya dalam beberapa tahun terakhir karena kebutuhan klinis yang diakui dalam stroke dan onkologi serta kemajuan teknologi dalam metode akuisisi dan pasca pemrosesan yang telah memfasilitasi penerapan klinisnya. Karena dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai perfusi dari CT, maka kasus-kasus yang terjadi ini dapat tergolong seperti pasien stroke. Stroke non-hemorrhagic di sini adalah jenis stroke yang terjadi akibat penyumbatan pada pembuluh darah otak. Stroke yang juga disebut dengan stroke infarct atau stroke iskemik ini merupakan jenis stroke yang paling sering terjadi. Jadi diperkirakan sekitar lebih dari 80% kasus stroke di seluruh dunia disebabkan oleh stroke non-hemorrhagic. Simpelnya kalau saya bilang CT brain perfusi ini adalah bentuk spesialistik dari CT scan yang digunakan untuk mengevaluasi perfusi darah ke jaringan parenkim otak. Oke, kita masuk saja ke pengertiannya di sini. Pemeriksaan CT neuroperfusion atau CT brain perfusi adalah pemeriksaan dengan peralatan CT scan yang dilakukan bersamaan dengan penyuntikan media kontras atau dynamic scan namanya, dengan tujuan mendiagnosa adanya iskemik dari stroke akut atau stroke dini atau awal, atau tumor pada jaringan otak juga dapat dilakukan pemeriksaan CT scan brain perfusi ini. Pemeriksaan ini akan dijadikan sebagai data untuk mengevaluasi kuantitatif dari data CT dinamik pada cerebral atau otak yang diikuti injeksi media kontras dengan konsentrasi dan kecepatan yang tinggi. Tujuan dari pemeriksaan CT perfusi ini adalah untuk mendapatkan gambaran cerebral blood flow atau CBF, kemudian cerebral blood volume, mean transit time otak sehingga dapat mengetahui dan mendiagnosa adanya akut ischemic stroke dan atau tumor otak dengan menggunakan aplikasi neuroperfusion. Jadi tidak semua alat CT scan dapat mengerjakan CT perfusi ini. Tentunya harus ada aplikasi yang mendukung untuk perfusi. Ada aplikasi khusus di setiap alat CT scan tersebut. Berbicara tentang persiapan pasien di sini, tentunya sebelum kita masuk ke CT perfusi, tetap dilakukan CT scan kepala biasa terlebih dahulu. Pada pemeriksaan awal kasus stroke non-hemorrhagic dilakukan tanpa persiapan khusus. Hanya benda-benda yang menimbulkan artefak harus dilepas. Dalam CT perfusi diperlukan media kontras, maka dalam persiapannya sebaiknya dilampirkan pemeriksaan laboratorium UNSC. Persiapan alat dan bahan di sini yang diperlukan yaitu pesawat CT scan yang dilengkapi software perfusi, kontras 50 mili, injektor otomatis, infuset,
standar infus, bahan kontras non-ionik, obat anti alergi, oksigen, spuit khusus, betadin maupun alkohol. Nah, dalam penyuntikan kontras di sini, pemeriksaan ini membutuhkan scan delay yang secepat mungkin atau antara scan dan start injeksinya itu secara bersamaan. Pada kasus tertentu, injeksi media kontras delay start scan-nya dapat ditambah beberapa detik, misal untuk pasien dengan kardiak dengan outputnya yang sangat rendah. Protokol dalam intravenous injection. Di sini kontras medium non-ionik dengan konsentrasi 300 sampai 370 mili. Injection rate-nya 6 sampai 8 mili per second. Total volumenya 40 mili. Delay scan secepat mungkin 2 sampai 5 second. Jika flow rate dirasa terlalu tinggi untuk pasien dengan kondisi tertentu atau tidak direkomendasikan oleh dokter karena sesuatu hal, maka dapat dikurangi menjadi 5 mili per second. Tentunya dengan konsekuensi image quality berkurang, tapi masih memiliki nilai diagnostik yang baik. Image quality dapat juga diperbaiki dengan pemberian salin atau NaCl 30-40 mili dengan flow rate yang sama. Pastikan memakai IV line atau Avocat dengan ukuran besar 18 dan media kontras yang bersuhu hangat suhu tubuh. Jadi di sini maksudnya pengaturan flow rate itu kita mengatur pada syring injektor. Di situ pemasangan kontrasnya kita atur volume yang diberikan berapa, kecepatan dari pemberian kontras itu penyuntikannya berapa mili per second. Itu contohnya. Ya, rekan-rekan yang belum pernah mengerjakan CT scan dengan kontras mungkin masih awam dengan protokol ini, karena protokol ini penyuntikannya dilakukan dengan menggunakan syring injektor, penyuntikan dari alatnya itu sendiri, sehingga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Seandainya tidak ada syring injektor, apakah dapat dilakukan dengan penyuntikan manual? Dalam beberapa kasus tentunya dengan keterbatasan yang ada di rumah sakit memungkinkan untuk dilakukan penyuntikan secara manual. Namun secara image quality-nya pasti akan berkurang, tidak sebaik dengan menggunakan alat injeksi ini. Kemudian dari positioning pasien, pasiennya diposisikan supine di atas meja pemeriksaan, kepala dekat dengan gantry atau head first seperti yang kita ketahui. Kemudian MSP kepala sejajar dengan gantry. MSP kepala sejajar dengan lampu indikator horizontal. Kemudian kepala ditempatkan pada head holder dan lakukan fiksasi kepala. Kemudian lengan pasien dapat diatur di atas perut atau di samping tubuh. Lakukan straining strap pada tubuh, demikian pasien dapat diberikan selimut. Ini sangat penting ya, melakukan fiksasi kepala agar kepala pasien tidak bergerak-gerak ketika melakukan pemeriksaan. Kemudian dari prosedurnya sendiri, yang pertama dibuat topogram kepala lateral mencakup seluruh bagian kepala. Pemeriksaan ini sama dengan pemeriksaan kepala rutin. Skenogramnya juga sama, batas-batas atas batas bawahnya seperti pemeriksaan kepala rutin. Kita menentukan daerah scan atau pemeriksaan dilakukan 2 kali, kepala rutin dan perfusion atau dynamic scan. Untuk kepala rutin mencakup daerah base dan cerebrum. Untuk dynamic scan di daerah basal ganglia pada level inner kapsul. Melakukan scan pada daerah yang telah ditentukan. Pada dynamic scan dilakukan bersamaan dengan injeksi kontras. Jadi pada perfusi atau dynamic scan ini dilakukan bersamaan dengan penyuntikan media kontras scan-nya.
Komunikasi dengan pasien saat akan melakukan injeksi supaya tidak kaget dan tidak bergerak. Setelah pemeriksaan selesai, buka aplikasi NPC atau Neuro Perfusion CT dan loading data tersebut. Nanti saya akan berikan gambar-gambar dari bagaimana sih aplikasi dari NPC ini, bagaimana sih gambar dari objek brain tadi yang sudah masuk di aplikasi NPC di sini. Kemudian lanjutkan di prosedur di sini. Selama pemeriksaan dynamic scan, kepala tidak boleh bergerak sama sekali. Jadi pastikan dengan menggunakan fiksasi kepala yang baik dan kencang. Posisi potongan atau area scan untuk pemeriksaan standar perfusi adalah memotong daerah basal ganglia pada level inner capsule. Pada area ini diharapkan juga mencakup daerah vaskular cerebral yang sering terjadi akut stroke dari daerah karotis. Nanti dapat lihat pada gambar slide berikutnya. Pemeriksaan dilakukan tanpa penyudutan gendri. Oleh karena itu, posisi pasien sebaiknya menyesuaikan. Kemudian daerah lensa mata jangan pernah menjadi area scan untuk pemeriksaan dynamic scan. Setelah pemeriksaan selesai, buka aplikasi NPC, Neuro Perfusion CT, dan lakukan loading data tersebut. Mungkin ini adalah contoh dari irisan pada basal ganglia pada topogram lateral CT perfusi. Jadi di sini sebagai contoh saja, di sini dilakukan irisan pada basal ganglianya. Apakah harus pada basal ganglia? Nah, tentunya hal ini dipilih area yang mencakup daerah vaskular cerebral yang sering terjadi stroke akut dari daerah karotis di sini. Intinya tidak menjadikan lensa mata sebagai area scan untuk pemeriksaan dynamic scan. Jadi di bagian basal ganglianya ya, seperti contoh gambar ini kurang lebih. Kemudian kriteria gambar di sini mencakup gambar darah seluruh kepala dari base sampai cerebrum dan vertex, sama dengan pemeriksaan head CT rutin. Posisi simetris dan center window atau kernelnya cerebrum hanya 31 sampai 41S. Kemudian processing data CT perfusi, tampilkan potongan slice scanning dengan kontras atau CT perfusi. Pilih arteri yang terbaik, lakukan ROI atau ROI, pilih vena untuk dilakukan ROI, klik calculate for the perfusion. Ini di monitor ya, setelah melakukan teknik scanning, di processing data perfusinya nanti dapat dijadikan acuan ini. Nah, ini hasil dari perhitungan pada CT scan teknik perfusi. Oke, di sini akan muncul nanti gambar seperti ini kurang lebih, ada time series of image-nya di sini 1 second, 2 second dan seterusnya. Time density kurvanya di sini dapat dilihat ukurannya arterial maupun dari vena di sini. Kemudian ini gambar parameter image-nya dari perhitungan dari kalkulasinya. Ditentukan dengan sedikit ROI di sini juga diperlukan. Nanti saya jelaskan lebih mendalam lagi di slide selanjutnya. Di sini bukan contoh dari hasil dari teknik CT perfusi di sini. Kemudian di sini ada nilai-nilai pada CT perfusi. Warna merah itu merupakan pembuluh darah, warna hijau atau kuning ini sebagai substansia grigia, kemudian warna biru ini substansia alba, kemudian ada CBF, kecepatan aliran, CBV, volume darah yang bias yang sampai di sini, kemudian MTT, lamanya darah di darah tersebut, nilai CBF pada iskemik 7 sampai 20 mili per 100 gram otak per menit, kemudian pada infak
yang lebih besar dari 7 mili per 100 gram per menit. Kemudian ini merupakan informasi tambahan mengenai evaluasi dari CT perfusi di sini. Yang pertama adalah MIP, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan, ada maximum intensity projection. Di sini menampilkan gambaran yang memberikan informasi keberadaan media kontras pada daerah cerebral. Ini ya, gambar yang memberikan informasi keberadaan media kontras pada daerah cerebral. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian CBF, cerebral blood flow. Di sini menampilkan gambaran flow darah media kontras yang ada pada cerebral setelah penyuntikan media kontras. Skala pengukuran dalam mili per 100 per menit. Sudah dapat dilihat di sini gambarnya bersama-sama. Selanjutnya ada gambar CBV, cerebral blood volume. Ini gambaran cerebral blood volume atau rata-rata volume relatif darah. Skala pengukuran mili per 1000 mili. Jika didapat nilai 50 pada gambar, berarti volume darahnya adalah 50%. Selanjutnya, time to peak. Nah, di sini waktu pencapaian puncak enhancement penyengatan media kontras pada suatu region. Skala pengukuran 0,1 second atau detik. Jika didapatkan nilai 135 berarti time to peak-nya 13,5 detik. Nah, di sini selanjutnya adalah cara mengetahui nilai CBF atau nilai CBV. Ketika gambaran parameter seperti MIP, CBF, CBV, dan time to peak sudah tersedia, kita dapat melakukan penandaan dengan sirkular atau freehand. ROI, pilih di tool itu tombol ROI itu. Buatlah ROI pada gambaran yang terdapat kecurigaan adanya infrared atau warna yang gelap pada parameter gambar time to peak. Ingat ya, parameter gambar time to peak yang digunakan. Isi nilai threshold CBF dan CBV. CBF-nya 35 dan CBV-nya 1,2. Ini merupakan nilai ambang normal. Kemudian, klik icon Advanced ROI Analyze. Akan muncul parameter gambar dengan dua warna, merah dan kuning biasanya. Dan informasi atau teks mengenai nilai MAR, TAR, dan NVT. Nanti ada keterangan di bawah apa itu nilai MAR, TAR, dan NVT ini. Kemudian, jika nilai area parenchyma yang didapat di bawah nilai ambang normal atau threshold yang kita isi, maka dia akan berwarna merah. Terus sama dengan NVT non-viable tissue. Jika yang didapat di bawah threshold CBF tetapi di atas threshold CBV ditandai dengan warna kuning, TAR, tissue at risk. Kita bisa membandingkan ROI dengan sebelahnya atau mirroring sehingga didapat nilai dari dua daerah ROI dengan membandingkan jaringan yang normal di sebelahnya. Ditandai dengan 1A dan 1B penandaannya. Nah, di sini ada catatan yang tadi nilai bisa berbeda tergantung pembuatan dari ROI. Selain itu, informasi yang dapat diperoleh adalah ketika kita melakukan itu ada nilai A tadi itu adalah luas area cm persegi. Dan M itu adalah nilai rata-rata seluruh daerah yang ditandai ROI. Satuan unit. Kemudian R di sini rasio nilai rata-rata pada daerah 1A dibandingkan pada daerah 1B. Kemudian NVT di sini non-viable tissue, daerah yang dianggap merupakan daerah iskemik atau oligemia. Kemudian TAR, tissue at risk, di sini daerah yang memiliki resiko atau
daerah penumbra namanya. Nah, kemudian kita masuk pada gambaran konsep penumbra. Gambaran ini menjelaskan tentang kriteria nilai CBF. Itu dapat kita lihat di sini pada gambar ini. Kriteria nilai CBF ini juga dapat dihubungkan dengan tingkat kelainan yang diderita oleh pasien. Di sini jaringan normal, ini CBF-nya 50 sampai 60 mili per 100 gram per menit. Nah, di sini. Dan yang warna kuning di sini adalah oligema. Ini CBF-nya dia lebih besar dari 35 mili per 100 gram per menit. Oligema ini merupakan daerah dengan penurunan aliran darah tanpa kerusakan jaringan akut yang terjadi pada syok, migrain, dan stroke penumbra. Kemudian yang merah ini merupakan daerah yang penumbra, namanya daerah yang berisiko di sini. Kemudian yang hitam di CBF ini ya, oligema ini CBF-nya lebih besar dari 20 mili per 100 gram per menit, daerah penumbra di sini. Kemudian yang hitam ini dia wilayah yang jaringannya mati di sini. Yang hitam ini. Ini CBF-nya dia lebih kecil dari 10 mili per 100 gram per menit. Yang merah dia semakin rendah ya CBF-nya di sini. Jadi CBF yang normal itu dia 50 sampai 60 mili. Ini yang kekurangan di sini, yang kuning di sini, daerah oligemia di sini yang mendapat penurunan suplai darah dan darah di sini. 35 mili dia CBF-nya semakin rendah. Kemudian yang daerah penumbra yang berisiko di sini lebih rendah lagi CBF-nya 20 mili. Kemudian CBF-nya yang dead di sini ya lebih kecil dari 10 mili, dan jaringan mati di sini. Jadi pada intinya pemeriksaan perfusi ini dengan stroke akut biasanya ditunjukkan dengan gambaran CBF dan CBV. Seperti halnya dengan menggunakan hasil pemeriksaan MRI yang menggunakan PWI atau DWI. Hasil pemeriksaan CT perfusi ini dapat membantu memperkirakan jaringan cerebral yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif, yang berisiko terjadinya infark, atau jika tidak segera ditindaklanjuti dengan terapi, maka akan itu menyebabkan dari risiko terjadinya infark. Dari perbedaan warna yang tampil sebenarnya sudah dapat dibedakan mana daerah yang normal ataupun mana daerah yang mengalami gangguan iskemik. Tentunya untuk mengetahui berapa nilai CBF atau nilai CBV, maka perlu dilakukan proses perhitungan sehingga dapat dalam bentuk nilai atau angka. Untuk melakukan perhitungan dan pengukuran dapat dilakukan dengan melakukan penandaan pada daerah atau ROI yang ingin diketahui nilai CBF atau CBV-nya. Seperti cara yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, di sini ada contoh pada pemeriksaan lainnya, konsentrasi dari kontras agen pada body rentgen cranium 300, volumenya 40 sampai 60. Pada head dan neck ini volumenya 30 sampai 35. Konsentrasi kontrasnya 350 mg per mili. Dan pada torak 32 sampai 48, volumenya pada abdomen 30 sampai 45. Kita bisa lihat bersama-sama ini QVMA-nya kurang lebih sebesar ini. Nah, selanjutnya adapun kalkulasi dari CBF, CBV dan TTP. Di sini ada rumus yang dapat dijadikan acuan cara perhitungannya secara manual di sini. Namun ketika dimasuk di komputer yang sudah ada aplikasi perfusinya, di situ kita tinggal mengklik-klik saja memasukkan nilai angka-angka dari ROI itu,
sehingga nanti bisa muncul langsung perhitungan dari nilainya tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar-gambar dari perangkat CT perfusi, mungkin dapat saya jelaskan satu-satu. Nah, di sini dapat saya ilustrasikan di sini pada gambar perangkat lunak CT perfusi. Jadi ada gambar hasil potongan CT scan di sini yang disertai label yang mengilustrasikan pemilihan semi otomatis dari arteri, ACA atau MCA kontralateral, dan juga ROI vena. Nah, di sini ada gambar ini, grafik ini merupakan ilustrasi grafik kurva waktu atenuasi untuk ROI arteri yang merah, sedangkan yang biru itu untuk vena. Selanjutnya ada beberapa gambar kasus-kasus dari CT perfusi, mungkin dapat sebagai tambahan ilmu nantinya ketika rekan-rekan sudah mengerjakan dalam teknik CT perfusi ini. Pria sehat 50 tahun, ini gambar CT perfusinya dari A sampai D di sini. Ini akan saya jelaskan satu-satu masing-masing. CT scan non kontras ini pada gambar A, dan pemetaan CT perfusi menunjukkan cerebral blood flow. Nah, ini pemetaan CT perfusi menunjukkan cerebral blood flow pada gambar B. Dan pada gambar C di sini, ini cerebral blood volume. Kemudian yang gambar D di sini, gambar dari mean transit time, yang memberikan gambaran perfusi normal otak yang simetris di sini. Semua warna pemetaan diberi kode merah atau nilai yang lebih tinggi dan biru untuk nilai yang lebih rendah. Oke, kita lanjutkan lagi dengan kasus yang lainnya. Di sini wanita 86 tahun dengan kelemahan wajah sebelah kanan dan afasia. Oke. Ada afasia di sini, ada gambar di sini dapat kita lihat bersama. Yang A di sini, CT scan non kontras, ini non kontras ya, pemeriksaan awal, tidak menunjukkan adanya area abnormal dari perfusi yang menggambarkan infrak akut ya, tidak ada terlihat. Kemudian pada gambar B sampai D di sini, di peta di sini, yang Oke, di sini dapat kita lihat pada gambar B di sini menunjukkan perfusi CBF. Kemudian yang C ini CBV, ini yang C ya, cerebral blood volume. Kemudian yang D di sini MTT atau mean transit time. Nah, di sini dari gambar ini menggambarkan area kecocokan yang besar dari arteri cerebri media kiri. Semua warna peta dikodekan dengan warna merah untuk nilai yang lebih tinggi dan warna biru untuk nilai yang lebih rendah. Seperti pada kasus sebelumnya diberikan penilaian di situ. Untuk kasus selanjutnya, ini laki-laki usia 51 tahun dengan gejala klinis kelemahan sebelah kanan dan afasia akut. Oke. Kita lihat di sini bersama-sama. Pada gambar A di sini, ini gambar A ya. CT scan non kontras tidak menunjukkan adanya gambaran infak akut. Kemudian gambar B di sini, peta CT perfusi yang menggambarkan CBF ya, gambar B ini menunjukkan regio penurunan perfusi pada daerah arteri cerebri media atau MCA.
Lihat tanda panah ini. Semua peta warna dikodekan dengan merah untuk nilai yang lebih tinggi dan biru untuk nilai yang lebih rendah. Kemudian yang C di sini pada peta CD perfusi yang menggambarkan CBV, volume ya, menunjukkan volume darah otak yang masih terjaga secara simetris. Seluruh daerah arteri cerebri media kiri di sini merepresentasikan area penumbra dari iskemik. Kemudian yang nomor terakhir yang D di sini di peta CD perfusi yang menggambarkan MTT, menunjukkan pemajangan waktu pada daerah yang sama. Lihat tanda panah di sini yang cocok dengan daerah pada gambar B di sini juga sama daerahnya, sesuai dia. Oke, kemudian ada peta warna CD perfusi dari CBV dan CBF. CBV ini yang nomor A, gambar A. CBF ini yang nomor gambar B. Di sini menunjukkan penurunan volume darah pada hemisfer kiri. Kita dilihat di lingkaran putih di situ, yang menunjukkan pusat iskemik dan regio yang penurunan aliran darah otak, atau lingkaran hitam pada gambar B. Di sini dapat dilihat ini lingkaran hitam pada gambar B. Ini menunjukkan pusat iskemik dan regio yang penurunan aliran darah otak. Yang meliputi pusat iskemik dan daerah sekitarnya yang masih dapat disembuhkan. Daerah di antara lingkaran hitam dan lingkaran putih dinamakan daerah penumbra. Daerah antara lingkaran hitam dan lingkaran putih di sini namanya daerah penumbra. Daerah penumbra. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin gambarnya kurang jelas di sini, saya ilustrasikan saja. Ilustrasi gambar patofisiologi dari stroke akut. Jadi, pusat infak yang irreversible berhubungan dengan penurunan CBV yang dikelilingi oleh regio perifer yang iskemik namun masih dapat disembuhkan atau penumbra dengan penurunan CBF, peningkatan MTT, dan normal CBV. Kemudian ada kasus lagi, contoh kasus lagi. Ini pasien laki-laki 68 tahun dengan kelemahan anggota gerak atas. Kalau dilihat dari gambar ini, dapat kita petakan, di sini simpulkan. Yang A ini peta volume darah otak atau CBV, menunjukkan gambaran yang menyerupai gambaran hipoperfusi global akibat penempatan ROI dari daerah vena yang tidak tepat. Yang nomor B di sini, perhatikan nomor B, ini nomor B. Contoh penempatan ROI dari AIF dan VOF yang tepat pada arteri cerebral anterior dan sinus sagittal superior. Yang kemudian C ini peta CBV yang normal sesuai dengan gambar B. Peta CBV yang normal ya sesuai dengan gambar B. Nah, di sini hal ini gambar A ini perhatikan, di sini diakibatkan karena penempatan ROI dari daerah vena yang tidak tepat. Nah, sehingga gambarnya menyerupai gambaran hipoperfusi global. Lanjut lagi, kasus berikutnya. Di sini ada gambar A sampai E di sini dengan kasus laki-laki 65 tahun dengan kelemahan anggota gerak kanan dan afasia. Melakukan CD kepala non kontras tidak menunjukkan adanya stroke akut. Di gambar B sampai D di sini. Jadi kita evaluasi satu-satu. A di sini adalah CT scan kepala non kontras, tidak menunjukkan adanya stroke akut. Kemudian dari gambar B sampai D di sini, B sampai D di sini. CT perfusi menunjukkan adanya gambaran perfusi normal yang simetris pada peta CBF, ini peta CBF yang B. Kemudian CBV yang C dan MTT yang D.
semua peta warna dikodekan dengan merah untuk nilai yang lebih tinggi dan biru untuk nilai yang lebih rendah. Kemudian kita lihat pada gambar E. Gambar diffusion weighted image atau DWI. Di sini 12 jam setelah gambar A sampai D di sini menunjukkan dia infak pada periventricular yang tidak ditemukan pada CT perfusi. Di sini dia setelah 12 jam dari gambaran sampai D ini menunjukkan dia infak pada periventricular yang tidak ditemukan pada CT perfusi sebelumnya. Selanjutnya ada lagi kasus laki-laki 83 tahun dengan perubahan status mental. Kita evaluasi bersama-sama. Ini dapat kita lihat yang nomor A. CT scan tanpa kontras menunjukkan perubahan iskemik mikrovaskuler pada periatrial kiri yang ditunjukkan oleh tanda panah ini. Jelas ya perbedaannya dengan yang sebelah sini. Kemudian dari gambar B sampai D di sini perubahan iskemik mikrovaskuler periatrial kiri pada gambar A memberikan gambaran perfusi abnormal, tanda panah B dapat dilihat yang menunjukkan perfusi abnormal. Dapat gambar tanah B dan C. Nah, ini perfusi abnormal ya. Kemudian dapat kita lihat pada peta CBF B, ini peta CBF namanya. Kemudian CBV yang C, dan untuk lebih lanjut pada MTT yang D di sini. Pasien ini juga memiliki stenosis arteri karotis interna kanan yang membuat pemanjangan dari MTT. Seluruh peta warna ini dikodekan dengan merah untuk nilai yang lebih tinggi dan biru untuk nilai yang lebih rendah. Ya, ini dikodekan merah untuk nilai yang lebih tinggi, biru untuk nilai yang lebih rendah. Selanjutnya ada kasus lagi, wanita 58 tahun dengan kelemahan pada sisi kiri. Ini pada CT scan tanpa kontras menunjukkan gambaran yang normal. Kemudian pada gambar B sampai D di sini, peta perfusi menunjukkan perubahan minimal, penurunan asimetris CBF pada gambar B, dan CBV pada gambar C, dan pemajangan dari MTT pada gambar D. Pada kapsula interna kanan kornu posterior. Temuan ini tidak teridentifikasi. Semua peta warna dikodekan dengan merah untuk nilai yang lebih tinggi dan biru untuk nilai yang lebih rendah. Ketika gambar E di sini, ini diffusion weighted image atau DWI yang diperoleh pada hari yang sama dengan gambar A sampai D menunjukkan adanya infak akut kecil pada kapsula interna kornu posterior. Selanjutnya, kasus berikutnya ada laki-laki 83 tahun dengan perubahan status mental. Nah, di sini dapat kita lihat yang nomor gambar A, adanya penurunan CBF pada daerah arteri cerebral media dan arteri cerebri anterior. Kita lihat tanda panah ini. Seluruh peta warna dikodekan dengan merah untuk nilai yang lebih tinggi dan biru untuk nilai yang lebih rendah. Kemudian gambar B, ini CBV menunjukkan gambaran yang relatif normal. Kemudian pada gambar C, MTT memanjang pada daerah arteri cerebri media kanan dan arteri cerebri anterior kanan. Lihat pada tanda panah di sini. Kemudian pada gambar D, CT angiogram menunjukkan stenosis berat arteri karotis interna kanan. Perlihatkan tanda panah di sini yang menunjukkan stenosis berat arteri karotis interna kanan.
Kemudian kasus berikutnya laki-laki 55 tahun dengan perubahan mental akut, kaku wajah sebelah kanan dan kelemahan ekstremitas atas kanan. Oke, kita lihat di sini. Yang A di sini adalah gambar DWI menunjukkan gambar yang normal. Kemudian yang B di sini peta CBV menunjukkan hiperfusi pada hemisfer kiri yang menyerupai pusat infak. EEG dan PET atau PET kemudian menunjukkan adanya fokus kejang pada hemisfer kanan yang menyokong bahwa adanya hipoperfusi. Ini akibat postiktal, bukan karena hipoperfusi. Akibat infak hemifalange kiri, sehingga kondisi pasien ini kemudian membaik dan gejala-gejalanya berkurang. Ini beberapa contoh kasus-kasus yang dapat saya rangkum. Nanti untuk lebih jelasnya dokternya yang akan mengevaluasi apa yang terjadi pada organ-organ brain di sini, kelainan yang terjadi di sini. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Pemeriksaan CT perfusi ini adalah salah satu cara penegakan diagnosa untuk kasus-kasus stroke iskemik. Selain dengan pemeriksaan MRI atau PWI dan DWI, dalam pemeriksaan CT perfusion, radiografer perlu perhatian lebih tentang pemakaian media kontras yang memerlukan flow rate yang tinggi, 5-8 mili per second. Hal inilah yang menjadikan CT perfusion lebih bersifat invasif. Adanya tambahan radiasi yang besar dibandingkan dengan MRI perfusion. Kemudian adanya software CT perfusi sangat membantu radiologis dalam mengetahui nilai CBF dan CBV dan parameter lain untuk dapat menegakkan diagnosa yang tepat dan akurat, khususnya pada pemeriksaan kasus stroke iskemik. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Salam radiasi untuk kita semua.